Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UT, perkenalkan nama saya Trijuana dengan NIM 8604730667 dari Prodi PGSD Mata Kuliah Filsafat Ilmu PBJJ Palembang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1, yaitu menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi itu sendiri. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu serta bagaimana hakikat objek tersebut. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya kita kaji dan hakikat realitasnya? Untuk apa yang kita kaji dari bidang ilmu itu ada ilmu alam, ilmu sosial, ilmu pendidikan, dan ilmu kesehatan. Jadi ilmu alam itu sendiri yang dikaji benda-benda fisik, gejala alam, proses alam, dan hukum yang mengaturnya. Begitupun ilmu sosial yang dikaji itu manusia, perilaku individu atau kelompok, interaksi sosial, lembaga, dan fenomena kemasyarakatan. Ilmu pendidikan yang dikajinya proses pendidikan, peserta didik, pendidik, materi pembelajaran, lingkungan, dan hasil pendidikan. Dan yang terakhir ada ilmu kesehatan yang dikaji tubuh manusia, penyakit, proses penyembuhan, dan faktor yang mempengaruhi kesehatan. Dan selanjutnya ada hakikat realitas. Hakikat realitas itu sendiri menentukan objek kajian. Ontologi juga membahas sifat dasar atau esensi dari objek tersebut. Pandangan tentang hakikat ini akan memengaruhi seluruh pengembangan ilmu. Contoh dalam ilmu pendidikan. Jika dipahami bahwa hakikat anak adalah makhluk yang memiliki potensi bawaan, maka pendidikan dipandang sebagai upaya mengembangkan potensi tersebut. Namun, jika dipahami bahwa hakikat anak adalah kertas kosong seperti tabula rasa, maka pendidikan dipandang sebagai proses menanamkan pengetahuan, nilai, dan dari luar. Nah, yang kedua ada epistemologi, yaitu cabang filsafat ilmu yang membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, metode apa yang digunakan, serta bagaimana cara menguji kebenaran dari pengetahuan tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu dan bagaimana kita yakin bahwa pengetahuan itu benar? Yang pertama, cara memperoleh ilmu. Pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai cara, yaitu pengalaman langsung atau pengamatan. Yang kedua, penalaran logis. Yang ketiga, penelitian dan eksperimen. Yang keempat, studi literatur dan kajian teoritis. Yang terakhir, kombinasi di antara semuanya. Selanjutnya, selain ada cara memperoleh ilmu, ada lagi metode yang digunakan. Biasanya metode yang dipilih harus disesuaikan dengan objek kajian yang telah ditetapkan secara ontologis. Nah, jenis ilmunya itu ada ilmu alam, ilmu sosial, atau pendidikan. Metode umum yang digunakan ilmu alam biasanya eksperimen, pengamatan terstruktur, pengukuran kuantitatif. Untuk ilmu sosial atau pendidikan itu bisa observasi partisipatif, wawancara studi kasus, survei, metode kualitatif, dan kuantitatif. Ada lagi yang terakhir itu pengujian kebenaran. Biasanya untuk memastikan pengetahuan yang diperoleh adalah benar, digunakan berbagai kriteria. Semisal kebenaran empiris itu sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Kebenaran logis sesuai dengan aturan penalaran yang masuk akal. Kebenaran koheren tidak bertentangan dengan pengetahuan yang sudah terbukti kebenarannya. Dan yang terakhir ada kebenaran pragmatis. Itu menghasilkan manfaat atau hasil yang nyata dan sesuai tujuan. Yang ketiga itu ada aksiologi. Pengertian aksiologi itu sendiri. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Nah, jadi pertanyaannya, untuk apa ilmu ini digunakan? Apakah penggunaannya baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi? Nah, yang pertama ini ada nilai yang menjadi dasar. Ilmu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang dianut manusia seperti nilai kebenaran,
ilmu harus berusaha menemukan hal yang sebenarnya. Selanjutnya ada nilai kebaikan. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan. Keadilan, manfaat ilmu dapat dinikmati secara adil. Dan yang terakhir ada nikmat kemanusiaan. Penggunaan ilmu tidak boleh merusak martabat manusia. Nah, yang selanjutnya ada etika penggunaan ilmu. Etika menjadi pedoman agar ilmu tidak disalahgunakan. Tidak boleh merugikan orang lain atau lingkungan. Harus menghormati hak dan martabat manusia, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak menipu atau memanipulasi informasi. Nah, yang terakhir itu ada tujuan penggunaan ilmu. Secara umum, ilmu dikembangkan dan digunakan untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan, mengembangkan peradaban dan kebudayaan, dan yang terakhir, memahami diri sendiri dan alam semesta dengan lebih baik. Contoh, ilmu tentang cara memengaruhi perilaku manusia dapat digunakan untuk mendidik atau memanipulasi. Aksiologi menuntut agar ilmu tersebut digunakan untuk tujuan yang positif dan etis. Akhir, keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi sendiri menjadi dasar apa yang kita kaji akan menentukan cara kita memperoleh pengetahuan dan tujuan penggunaannya. Contoh, jika hakikat pendidikan adalah pengembangan potensi, maka metode yang digunakan adalah yang memfasilitasi potensi tersebut dan tujuannya adalah membentuk manusia yang utuh. Yang kedua, epistemologi menjadi penghubung. Nah, cara kita memperoleh pengetahuan harus sesuai dengan hakikat objek yang dikaji serta harus mengarah pada tujuan yang bernilai. Contohnya, karena anak adalah makhluk yang dinamis, metode yang digunakan tidak bisa yang kaku dan harus tetap memperhatikan nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir ada aksiologi menjadi penentu arah. Yang terakhir ini, nilai dan tujuan dapat memengaruhi apa yang dipilih sebagai objek kajian dan metode yang digunakan. Contohnya, karena pendidikan bertujuan membentuk karakter, maka kita mengkaji aspek perilaku dan menggunakan metode yang mengedepankan contoh dan pembiasaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf kepada Bapak Tutor. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.